Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan tentang kajian tentang fikih atau adab hutang piutang. Kemarin sudah kita kaji beberapa poin berkaitan dengan hutang yang berpotensi mendatangkan pahala. Nah, sekarang kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Para ulama menyebutkan di antara potensi pahala bagi seorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah dengan melakukan ibro. Ibro ini membebaskan hutang. Dalam bahasa etimologi ya, secara etimologi makna ibro ini adalah membersihkan, memurnikan, menjauhkan dari sesuatu. Nah, dalam konteks hutang piutang ini adalah kita membebaskan seseorang dari hutang yang dia tanggung. Kalau kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, memang Allah Subhanahu wa taala menyebut secara jelas wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya hutang itu kesulitan untuk membayar, maka berikanlah tangguh sampai waktu di mana dia bisa membayar hutang itu atau dia berkelonggaran. Nah, Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau engkau sedekahkan, artinya engkau bebaskan hutang itu, tentu itu lebih baik jikalau kalian benar-benar mengetahui. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya memang membebaskan hutang ini juga sesuatu yang diperintahkan ya. Ada nilai kebaikan di situ. Tidak hanya sekedar menangguhkan pembayaran tapi bahkan membebaskan. Maka ada sebuah riwayat kana tajirun yudayyinun nas, ada seorang dulu itu dia pedagang yang suka memberikan pinjaman kepada manusia atau orang-orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia habis memberikan hutangan itu, kemudian nanti dia melihat mereka ada kesulitan di dalam membayarnya, maka dia berkata kepada pembantunya atau budaknya, sudah kamu maafkan saja atau dilunaskan saja. La'alallaha an yatajawaza anna, la'alallahu ayatajawaza anna. Semoga nanti Allah juga akan mengampuni kita. Fatajawazallahu anhu, maka Nabi mengatakan Allah betul-betul mengampuni dosanya. Jadi ini satu nikmat ini bagi orang yang memberikan hutangan kemudian bisa melunaskan. Kadang-kadang memang terpaksa karena yang berhutang tidak mampu atau tidak mau, bahkan tidak mau membayar hutang, terpaksa, maka diikhlaskan ini lebih baik daripada juga dia di dunia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka bisa dia ikhlaskan dan mendapatkan pahala di akhirat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada poin yang berikutnya, apakah kemudian seorang yang memberikan pinjaman itu dia harus memberikan tangguh atau mungkin harus mengikhlaskan? Tidak. Namanya hutang itu sebagaimana definisi yang kita baca dalam tulisannya Sayyid Abu Bakar ibn Muhammad Syatta, al-iqrad alladhi huwa tamliku syai' ala an yuradda mithlahu. Kan memang dia harus dikembalikan. Jadi kalau orang memberikan hutangan kemudian dia berharap untuk supaya supaya dikembalikan, ya namanya orang menghutangi harapannya hutangnya bisa balik, maka tentu itu tidak salah, bahkan itu ya baik gitu. Cuman yang tadi yang bisa menangguhkan kemudian bisa memberikan ibro atau membebaskan hutangnya itu tentu juga sesuatu yang Masya Allah itu bernilai kebaikan juga. Tapi kalau misalkan tidak membebaskan hutangnya, dia juga dapat pahala. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah,
Man mata wa alaihi dinarun wala dirhamun. Siapa yang mati meninggal dunia kemudian dia punya tanggungan 1 dinar atau 1 dirham hutang, qudiya min hasanatihi, maka akan dibayar hutangnya tadi dengan kebaikannya. Laisa thamma dinarun wala dirhamun, di mana pada hari itu tidak ada lagi dinar maupun dirham yang bisa digunakan untuk membayar hutang. Artinya apa? Kalau ada di antara kita belum mengikhlaskan atau tidak mengikhlaskan kepada orang yang kita pinjami berupa uang atau apapun, dan dia mati, tidak ada gade atau rohan, tidak ada barang yang dijadikan sebagai jaminan, maka kebaikannya yang nanti akan digunakan untuk membayar hutangnya. Sehingga bagaimanapun memang penting kaidah dalam berhutang ini, orang yang berhutang itu sebetulnya harus punya jaminan barang untuk bisa membayar hutangnya jika sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia mati. Kadang memang tidak perlu piutang ini yang memberikan pinjaman kadang tidak merasa perlu untuk dijaminkan barangnya, tapi harus ada yang diwasiati, yang dipesani untuk supaya menggunakan barang tadi untuk membayar hutangnya. Ini ya diantara yang juga mendatangkan pahala. Nah, bagi orang yang berhutang juga punya potensi berpahala dia, yaitu ketika kita coba lihat dalam satu riwayat, innallaha ma'adain hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah. Allah itu bersama orang yang, atau Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang sampai dia bisa membayar hutangnya tepat waktu selama tidak dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang berhutang juga punya potensi pahala ketika dia bisa membayar tepat waktu. Jikalau tidak bisa membayar tepat waktu, supaya meminta tangguh kepada orang yang menghutangi. Jadi tidak diam-diam saja, memberikan keterangan bahwa dia tidak mampu membayar tepat waktu dan meminta tangguh. Ada satu riwayat juga dari Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa adahullahu anhu fid dunya. Siapa dari setiap muslim itu yang mereka punya hutang, kemudian Allah tahu betul bahwa dia betul-betul punya tekad untuk membayar hutang itu tepat waktu, maka Allah akan membantu pembayaran hutang itu di dunia. Jadi memang ada nilai itu ya, kebaikan juga pada perkara orang yang berhutang, yaitu dengan membayar hutangnya tepat pada waktunya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada memang satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu berhutang unta. Kemudian ketika sudah jatuh tempo itu beliau mencari unta yang sepadan, tidak ditemukan, sehingga unta yang dikembalikan lebih baik speknya. Maka Nabi mengatakan di dalam satu riwayat ini, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik cara mengembalikan hutangnya. Ini tentu catatannya adalah inisiatif ini dari orang yang berhutang, bukan dari yang menghutangi atau memberikan pinjaman. Karena kalau mensyaratkan ada kelebihan itu riba. Tapi kalau inisiatif itu dari orang yang menghutangi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini juga sesuatu yang bernilai pahala. Semoga bermanfaat dan akan kita sambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.